Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kali ini mari kita lanjutkan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-8 dengan judul Tiada Dualitas. Yang lahir dan yang batin hakikatnya satu. Kalau disebutkan adanya lahir dan batin, maka hal ini jangan disamakan dengan satunya materi dan imateri. Sebab, materi dibangun dari sub-sub partikel yang disebut non-materi. Sedangkan yang imateri masih berupa cahaya yang disebut nur. Alam nur ini tidak dapat dideteksi frekuensinya, seperti bentuk atom tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Dualitas tidak berkaitan dengan materi dan imateri, tapi berkaitan dengan hakikat yang tampak dengan yang tidak tampak. Dualitas berhubungan dengan dunia fisik dan non-fisik, yang kelihatan nyata dan yang rahasia. Outward dan inward, bagian luar yang tampak dan bagian yang ada di dalam, yang tidak tampak. Umumnya kita ini melihat sesuatu yang tampak luar dan yang berada di dalam itu sebagai dua hal yang terpisah. Kita memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang lahir bila tidak ada yang batin. Yang batin juga tidak pernah dapat disebut bila tidak pernah mensahirkan diri. Yang batin itu tak ada, bila tak pernah menyatakan dirinya. Itulah sebabnya Tuhan disebut sebagai yang maha sahir dan sekaligus yang maha batin. Artinya, semua yang ada ini merupakan wujud bagi wajah Tuhan. Oleh karena itu, kemanapun kita hadapkan diri kita, kita pasti menghadap wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah berada. Segala sesuatu bukanlah Allah, tapi wajah Allah. Sesuatu sendiri bersifat fana dan halik. Fana atau halik artinya tidak kekal, lenyap, musnah, atau mengalami kerusakan. Dengan kata lain, sesuatu tidak mempunyai eksistensi diri. Kehadirannya sesuatu bergantung pada kekuatan yang ada di balik sesuatu tersebut. Dengan demikian, tiap-tiap sesuatu pasti bersifat fana, kecuali wajahnya, atau zatnya. Segala sesuatu pasti fana, tapi yang zahir atau yang lahir pasti ada. Nah, semua yang lahir adalah wajahnya. Sesuatu sebagai individu bersifat fana. Jadi, kalau kita sebut individu A, B, C atau yang lainnya, itu masing-masing tidak abadi. Namun, kalau yang kita saksikan itu sesuatu sebagai yang ada, sebagai apa yang tampak ada atau hadir, maka kehadiran sesuatu itu kekal. Sebab, kehadiran sesuatu merupakan bukti kehadiran Tuhan. Nah, sedangkan kehadiran Tuhan itu bersifat kekal. Kehadiran Tuhan ditunjukkan melalui adanya segala sesuatu yang ada atau yang tercipta di jagat raya ini. Segala ciptaan pasti ada penciptanya. Segala wujud sesuatu itu merupakan perwujudan wajahnya. Maka, kemana saja kita hadapkan diri kita, pasti kita menghadap pada wajahnya. Jika kita dapat menghayati makna kemanapun kita niscaya menghadap ke wajah Tuhan, maka tidak ada lagi yang disebut dualitas. Artinya, yang tampak dan yang tersembunyi bukanlah dua hal yang terpisah. Bila manusia sudah sampai pada kesadaran ini, niscaya tak ada lagi perselisihan. Sebab, tidak ada yang dirahasiakan lagi. Orang Jawa bilang, "Enjobolan enjero wes podo." Apapun yang kita baca di lahirnya, yang terlihat pada lahirnya, ya begitu pula lah yang ada pada batinnya. Dengan memahami ketiadaan dualitas ini, maka kita bisa memahami bahwa hamba dan Tuhan pun tiada terpisah. Tidak ada jarak antara keberadaan hamba dan Tuhan. Bila masih ada jarak, maka Tuhan bukanlah Tuhan yang sejati. Mengapa? Karena Ia masih membutuhkan tempat tinggal, masih terbatas pada ruang dan waktu. Dan, jika Tuhan terpisah dengan ciptaannya, maka kita tidak dapat menghadap ke wajahnya. Segala sesuatu yang kita lihat, akhirnya hanya merupakan benda-benda belaka. Pemahaman non-dualitas jelas merupakan pernyataan Al-Quran. Sebenarnya, orang bertauhid tidak mungkin berilah atau bertuhan kepada selainnya. Sebab, hakikat yang ada hanyalah Dia semata. Akan tetapi, secara tidak sadar tauhid kita gugur, karena kita mengakui ada dua keberadaan sejati, yaitu Tuhan dan selainnya. Kita tempatkan Tuhan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain kita tempatkan alam semesta sebagai kontranya, ada Allah dan ada selain Allah atau segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Hal semacam ini telah disangkal oleh kedua ayat Al-Quran, yaitu surah 2, ayat ke-115 yang artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah berada. Sungguh, Allah maha luas, maha mengetahui. Dan surah 28, ayat ke-88 yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.
Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Tidak ada dualitas, hanya ada Tuhan yang satu itu. Segala yang tampak ini hanyalah wajahnya. Itulah sebabnya pada Quran Surah 57, ayat keempat dinyatakan bahwa Allah senantiasa beserta kita, dan Dia senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Namun, ketiadaan dualitas ini juga tidak sama dengan paham panteisme atau pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah keseluruhan. Tiada dualitas tidak sama dengan panteisme. Dalam panteisme, keseluruhan merupakan himpunan dari segala sesuatu. Jika Tuhan bersifat panteis, Tuhan terdiri dari kumpulan materi, ini sangatlah berbeda jauh sekali dengan tiada dualitas. Dalam ketiadaan dualitas, semua yang tampak di alam semesta ini bukan Tuhan. Semuanya hanyalah menunjukkan kehadiran Tuhan atau adanya Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, adanya ciptaan pasti ada penciptanya, yaitu yang biasa kita sebut sebagai Tuhan. Karena itu, secara keseluruhan disebut wajah Allah atau wajah Tuhan. Tiap-tiap sesuatu fana atau tiada dan tidak kekal. Kumpulan-kumpulan dari sesuatu yang tidak kekal, pasti tidak kekal pula adanya. Hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu kenyataan, hanya ada satu realitas yang absolut. Suatu keberadaan apapun yang mengada atau menjadi ada, tercipta karena kudrat dan iradat Tuhan, kuasa dan kehendaknya. Segala sesuatu hanya menunjukkan wajahnya. Demikian tadi kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-8 dengan judul, Tiada Dualitas. Untuk mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.